Reading kali ini menceritakan tentang kamu dan orang yang berdiling denganmu, di mana kalian berdua mengalami perbedaan cara pandang tentang kehadiran masing-masing. Orang yang berdiling denganmu ini ingin sekali datang padamu dan menawarkan cinta. Dia sering mengirim telepati, kode, atau pesan berupa lagu. Namun masih ada yang menghalangi langkahnya, karena dia sudah lama berada di fase gelap dalam hidupnya dan kamu adalah sisi terang baginya. Kamu seperti cahaya terang yang akhirnya bisa ditemukan. Sebenarnya selama ini dia tidak sedang mencari perhatian atau berusaha mati-matian mengejar dunia. Tetapi kedatanganmu mampu merubah segala sudut pandangnya. Sejak mengenalmu dia tidak lagi fokus pada pola-pola lama yang mengurungnya. Dia mulai menemukan banyak hal baru yang selama ini tidak pernah disadarinya. Masih banyak yang perlu dibenahi karena banyak ketertinggalan selama dia fokus pada pola pikir dan kebiasaan lama. Walaupun sangat ingin bersamamu, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, terutama di aspek finansial. Sedangkan kamu tidak menyadari sisi spiritual yang kamu miliki mampu membentengi orang yang berdiling denganmu dari kegelapan yang tetap berusaha menghalangi langkahnya. Setiap kali menerima telepati atau kode cinta darinya, kamu tidak suka. Kamu yang resonate dengan reading ini sudah mengalami kebangkitan spiritual. Kemanapun atau dengan siapapun kamu berinteraksi, kamu akan men-trigger sisi terdalam orang tersebut. Begitu pula yang dialami oleh orang yang berdiling denganmu ini. Sejak bertemu dan mengenalmu dia terus-menerus tertrigger sampai lapis terdalam. Setiap selesai satu trigger terselesaikan, akan muncul trigger-trigger lain yang harus diselesaikannya. Walaupun terasa menyakitkan karena luka batin lama yang bermunculan ke permukaan, tetapi setiap kali berhasil menyembuhkan diri, orang yang berdiling denganmu ini merasakan kedamaian dan ketenangan. Dia menyadari kehadiranmu lah yang mampu membuatnya terus bergerak ke arah yang lebih baik. Itu sebabnya sulit baginya melepaskan kamu dari hati dan pikirannya. Dari hari ke hari perasaan dalam hatinya semakin dalam. Setiap kali berinteraksi di luar rumah bayanganmu bermunculan di orang lain. Misalnya hari ini dia bertemu dengan orang yang memiliki postur tubuh seperti tubuhmu, atau bertemu dengan orang yang memiliki senyuman seperti senyumanmu. Setiap kali orang yang berdiling denganmu ini berhadapan dengan sesuatu yang baik, dia akan mengingatmu. Cara itu mampu menghentikan godaan buruk yang berdesir dalam hatinya. Ada sesuatu di wajahmu yang membuatnya tidak bisa lupa. Entah itu senyumanmu yang manis dan tulus, atau matamu yang sendu, atau wajahmu yang lembut. Sangat sulit melupakan semua tentang kamu walaupun waktu terus berlalu. Kamu selalu merasakan tarikan kuat darinya, tetapi ada sesuatu yang tidak kamu sukai. Sesuatu yang tidak kamu sukai itu merupakan prinsip dasar hidupmu. Misalnya kamu menghindar karena orang yang berdiling denganmu ini sudah punya pasangan. Atau kamu tidak suka caranya bersikap yang tidak sopan, atau kamu tidak suka profesi yang dijalaninya. Hatimu selalu menolak setiap kali merasakan telepati atau melihat kode yang dikirimnya, apalagi kode atau telepati yang sampai padamu sangat kuat, terkadang sulit bagimu menghalaunya. Kamu jadi sering uring-uringan karena perasaannya terlalu dalam. Tarikan seksual juga terasa kuat di reading ini. Kamu paling sering merasakan tarikan telepati yang mengarah pada seksual. Kadang-kadang kamu gelisah dengan perasaan tidak karuan. Hati kecilmu tahu orang yang berdiling denganmu ini sedang memikirkanmu secara seksual. Yang paling berat terasa saat orang yang berdiling denganmu ini memasuki waktu malam menjelang tidur. Jika kalian berdua berbeda negara dan mengalami perbedaan waktu yang jauh, maka semakin sulit kamu mengendalikan diri. Apalagi jika kamu harus fokus menyelesaikan pekerjaanmu. Bagian seksual ini menjadi bagian yang harus disembuhkan. Baik kamu atau orang yang berdiling denganmu memiliki hambatan di aspek seksual. Kamu mungkin pernah mengalami kekerasan seksual di masa kecil atau orang yang berdiling denganmu ini yang mengalaminya.
atau kamu pernah melihat orang tuamu berhubungan seksual atau orang yang berdiling denganmu yang mengalaminya, dan berbagai pengalaman seksual lainnya yang membekas dan mempengaruhi pola pikir kalian berdua tentang seksual. Kembali membaca energimu. Kamu memang sudah mengalami kebangkitan spiritual, tetapi kamu juga melalui banyak pengalaman hidup. Dari pengalaman hidup itu tumbuh pemahaman yang menjadi aturan untuk dirimu sendiri. Jika kamu pernah mengalami trauma atau peristiwa seksual yang mengagetkan, maka setelah lebih spiritual, kamu cenderung menghindari area tersebut, seakan-akan pembicaraan mengenai seksual adalah suatu dosa dan bagian dari kegelapan. Apalagi jika di masa kecil kamu memiliki trauma yang berhubungan dengan area seks, di fase hidupmu saat ini kamu berpikir seksual adalah hal yang tabu, sedangkan bagi orang yang berdiling denganmu sebaliknya, karena pengalaman hidupnya justru menumbuhkan sensasi menyenangkan. Perbedaan pola pikir inilah yang membuat kamu cenderung menolak energinya, karena kamu berpikir tentang hal terlarang. Yang sebenarnya terjadi adalah kalian berdua belum menghealing area mendasar ini, itu sebabnya pola pikirmu dan pola pikirnya bertentangan. Kamu akan semakin menolaknya jika orang yang berdiling denganmu sudah memiliki pasangan, sebaliknya orang yang berdiling denganmu semakin tertarik dengan energimu yang mampu menumbuhkan kesenangan. Beberapa yang menyimak beranggapan diinginkan hanya karena fisik semata, beberapa lagi yang menyimak merasa direndahkan, sedangkan orang yang berdiling denganmu beranggapan hubungan seksual adalah kesenangan dan penyatuan ikatan. Baik kamu maupun orang yang berdiling denganmu ini sama-sama melihat dalam pandangan yang salah. Masing-masing harus menghealing cakra sakral agar area tersebut menjadi kekuatan bukan kelemahan. Catatan, entah sudah berapa kali energi reading seperti ini terbaca di susunan kartu, tampaknya banyak yang masih membutuhkan pemahaman tentang area ini agar bisa terhealing. Sebenarnya apa itu cakra sakral? Cakra sakral adalah pusat energi semua kreativitas, hubungan, energi seksual dan perasaan. Jika tidak seimbang, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan tumbuh sifat rakus. Cakra sakral yang tidak seimbang mempengaruhi seseorang akan kesenangan, misalnya menjadi pasif atau menjadi terlalu aktif. Untuk kamu yang mengalami kebangkitan spiritual, terkadang perasaan spiritual di fase awal justru menjadikan cakra sakral pasif. Akhirnya kamu menganggap seksualitas atau kesenangan hidup adalah dosa. Jika saat ini kamu merasa pasif, maka bakat kreativitas dalam dirimu tertutup sehingga kamu tidak bisa melihat keindahan kehidupan. Dan jika terlalu aktif, maka kamu cenderung mengalami ketergantungan dan keinginan yang ekstrim. Tetapi dalam reading ini tampaknya kalian berdua akan saling tertrigger untuk menyeimbangkan cakra sakral dalam diri masing-masing, karena sejak awal pembacaan tampak jelas bagaimana energimu bisa men-trigger orang yang berdiling denganmu ini. Di reading ini akan saya buat reading khusus yang fokus pada perasaan seksual yang dirasakan orang yang berdiling denganmu tentang kamu. Saya membuat reading tersebut untuk menyembuhkan dan melegakan perasaan. Reading seksual ini khusus dan berbayar. Saya tidak menyarankan untuk membelinya jika untuk main-main. Saya juga tidak rela jika reading tersebut disebarluaskan, demi mencegah kesalahpahaman orang-orang yang belum mengerti.